saya adalah seorang yang tidak penurut, nakal, bengal, tidak suka dikekang. Saya mungkin banyak orang ngira itu saya nikah sama bule, oh mungkin udah bulenya udah kayak gitu ya. Tidak. Udah tumben tiang buka kene. Waktu itu lagi jatuh cintanya sama suami sih. Gitu. Itu ya. Kalau karir nih, Mam, suka jadi lebih memilih penyanyi apa selebgram? Halo, bintang tamu saya kali ini adalah salah satu artis Bali papan atas. Masih cantik dan juga tentunya masih sangat energik. Siapa dia? Kita sambut yuk. Halo, selamat sore, Mbok Galuh. Gimana kabar? Baik sekali. Terima kasih loh ya sudah meluangkan waktunya di tengah, saya tahu pasti padat banget schedule-nya dan telah meluangkan waktu untuk datang ke podcast Cemara ini. Dengan senang hati. Ya, sekarang kegiatannya apa nih, Mbok Galuh? Masih begini aja. Kadang di rumah masak, kadang endorse sana sini gitu. Nah, endorse-nya tuh ya yang banyak ya. Soalnya saya hobi melali. Oh gitu. Ya, pantas masih muda ya. Oh iya betul. Impressive loh soalnya. Ini namanya kan Galuh Bilen. Saya taunya di sosial media Galuh Bilen. Itu nama panggung atau memang nama suami atau gimana? Sebetulnya kalau dibilang nama panggung sekarang iya. Tetapi awalnya kan saya waktu sudah bernama Galuh Bilen itu saya juga belum siapa-siapa gitu. Jadi awalnya nama asli saya itu kan Niluh Karyawati. Jadi dulu suaminya panggil Luh gitu. Terus apa namanya princess gitulah ya kan ala-ala waktu masih pacaran kan. Terus habis itu dia nanya nih, kalau princess itu bahasa Balinya apa sih gitu. Terus akhirnya saya bilang Galuh gitu. Oke, then I will call you Galuh now gitu. Jadi dari sana namanya Galuh. Terus Bilen itu nama belakang suami karena dia kan namanya Murad Bilen. Jadi saya Galuh Bilen, terus kemudian anak semua juga Tarkan Bilen, Yasmin Bilen, Tolga Bilen gitu. Jadi anaknya udah 3 ya, Mami ya? 3, betul sekali. Anak udah 3, udah pada gede-gede belum, Mami? Udah gede-gede, 21 tahun, 18 tahun, dan 16 tahun. Anak udah 3 nih, udah gede-gede juga. Iya, tapi Mami masih tetap cantik, masih tetap fresh. Apa nih? Iya. Perawatannya apa aja nih? Perawatannya asik. Perawatannya menurut saya ya wanita itu bukan, orang kan banyak yang persepsinya kayak wanita itu harus cantik gitu ya. Menurut saya wanita itu harus sehat dulu. Kalau sudah sehat nanti pasti kita bisa jaga kecantikan seperti itu. Terus kemudian saya juga berusaha mengatur pola makan dan tidur gitu. Oke, melihat profil Mbok, saya manggil Mbok apa Mami Galuh atau apa nih? Boleh apa saja. Tapi kebetulan karena semua orang manggil saya Mami boleh deh. Oke deh. Iya. Mami Galuh nih, kan kalau saya lihat kita semua tahu ya, netizen semua tahu profil Mami Galuh itu lewat media sosial, terutama di IG karena story-nya setiap hari selalu padat. Iya betul. Selalu ada cerita yang dibagikan lewat sosial media. Nah, kali ini saya ingin mengenal Mbok Galuh lebih dalam dari segi pribadi. Boleh ya? Boleh sekali. Oke. Mbok Galuh sendiri aslinya dari mana? Orang Bali asli? Iya, tentunya orang Bali asli, asal dari Bangli, Banjar Tabunan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku. Ya, asik, lengkap banget. Boleh disapa dong masyarakat Bangli dengan pakai logat Banglinya. Semeton sane ring Bangli, ring dijerje sane Megenas, kadi mangkin, tetiang Galuh Bilen. Dino puniki titiang nyarengin Widan Ratna Dewi untuk podcast Cemara. Asik, thank you Mami. Nah, Mami tuh juga sering lo tak lihat bergaya-gaya India, TikTok India. Itu memang sekali. Ada keturunan India atau suka aja? Keturunan India tidak sama sekali. Tapi hidungnya India loh, mancung-mancung gitu. Ini hidung buatan dokter. Jangan sedih ya, buatan dokter. Terus kalau India itu memang saya suka India dari kecil. Mungkin ya karena kita percaya dengan reinkarnasi, mungkin dulunya saya entah ada keturunan sana atau enggak.
Tapi saya begitu suka dengan India, entah itu tariannya, entah itu bahasanya, musiknya, makanannya, budayanya, pokoknya I love anything about India gitu. Hanya suka aja sih, keturunan sih nggak ada. Oke. Iya. Belakangan ini juga saya sering lihat tuh Mam sering melakukan aktivitas bareng sama orang tua ya. Iya. Happy banget, orang tuanya tuh senang banget ya pasti punya anak seperti Mami Galuh, selalu membahagiakan orang tua. Astengkare. Karena kan dulu kita yang diempu istilahnya ya waktu kita kecil. Jadi sekarang kitalah yang gilirannya ngempu. Karena menurut saya itu orang tua harus dibahagiakan saat mereka masih hidup. Jangan sampai nanti setelah mereka meninggal, istilahnya kan banyak terjadi waktu masih hidup itu dibiarin begitu saja gini. Nanti kalau sudah tua baru sudah meninggal dipangkulah, ditangisin lah. Saya tidak setuju sama sekali gitu, dibuatin upacara besar-besaran. Menurut saya semasih hiduplah mereka harus dijaga dengan baik, dipelihara, disayangin, terutama luangkan waktu walau hanya menelpon saja, say hello. Kalau tidak bisa ketemu kan, hanya nelpon aja, mereka pasti sudah sangat bahagia sekali. Setuju banget tuh Mami. Setuju banget ya. Setuju benar. Makanya juga rezekinya Mami nggak pernah putus ya, karena doa orang tua. Ya. Nah itu orang tua perannya tuh gimana sih untuk membangun sehingga Mami Galuh ini seperti sekarang itu prinsip-prinsip apa aja sih yang ditanamin sama orang tua? Orang tua saya itu dulunya ya termasuk orang yang bilanglah diktator ya. Jadi kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tetapi saya adalah seorang yang tidak penurut, nakal, bengal, tidak suka dikekang. Jadi saya ya berusaha melepaskan diri dari itu. Apapun yang mereka lakukan kepada saya itu saya tidak bisa. Dan kalau saya bilang tidak suka, saya tidak suka gitu. Karena menurut saya hidup, saya punya prinsip gitu. Kalau prinsip saya A, walaupun mereka bilang B, saya tidak ikut. Tidak, itu tidak benar. Saya ikut yang ini gitu. Bisa berargumen dan punya alasan ya. Iya, betul. Yang penting harus punya alasan. Dia bilang ini harus ini. Enggak, saya bilang saya enggak. Saya mau ini dan saya akan lakukan ini dan saya akan bertanggung jawab untuk ini gitu biasanya. Tapi orang tua menyikapinya gimana, Mami Galuh? Awalnya sih mereka kayak nggak suka ya gitu. Kayak dulu saya pernah mau berangkat ke luar negeri gitu kan. Mereka sempat yang sampai sembunyikan paspor saya karena mereka takut, aduh ngudiang lo kamu nyanan adepet kan istilahnya orang tua kan. Terus akhirnya mereka sembunyi-sembunyi kayak nyuri paspor saya agar saya tidak berangkat seperti itu. Terus akhirnya saya yakinkan mereka. Saya bilang anak akan sehat, selamat dan sukses kalau direstui oleh orang tua. Direstui atau tidak, Iluh tetap berangkat. Dan sekarang terserah ibu mau merestui saya atau tidak, saya akan berangkat. Mau anaknya selamat atau bagaimana. Dengan begitu akhirnya mereka oh ya udahlah. Gitu. Tekadnya benar-benar kuat ya. Iya. Lu ya. Anak-anak sekarang gimana? Aktivitas sehat ya semua? Sehat. Umurnya udah berapa sih sekarang? Udah gede-gede kayaknya? Sudah gede-gede. Berapa? Kebetulan yang paling besar Tarkan umur 21 tahun sekarang lagi kuliah di Inggris. Wow. Iya, terus Geyas yang nomor 2 sudah 18 tahun juga kuliah di Melbourne. Tinggal yang kecil aja yang bontot sekarang masih kelas 2 SMA. Oke, semua bakal ke luar negeri ya Mami ya sekolahnya? Iya, Stungkare ya. Artinya kan saya istilahnya sudah tidak bisa membiayai diri dan tidak bisa dibiayai dulunya oleh orang tua untuk sekolah tinggi gitu. Jadi saya mau anak-anak saya itu harus pintar gitu. Makanya kita berusaha dan saya berusaha untuk mereka sekolah yang lebih bagus agar nantinya mereka punya pendidikan yang lebih bagus dari saya gitu. Doa orang tua mudah-mudahan terkabul ya Mami ya. Semua anaknya kayaknya sukses ya. Nah ini kan kesibukannya Mami banyak nih. Selain jadi orang tua, terus juga public figure, endorse setiap hari, di mana-mana di sosialita selalu ada Mami Bilen, Galuh Bilen ya. Menyama beraya juga. Nah itu gimana tuh cara ngatur waktunya? Jadi saya udah atur misalnya ini kayak misalnya
Selasa Rabu nih saya di rumah sama anak-anak gitu kan. Karena anak-anak sekarang cuma satu aja jadi anak jadinya gitu ya. Jadi hari ini saya sama anak, besok saya sama orang tua gitu. Tapi sekarang saya lebih ke di kampung dengan orang tua gitu. Jadi lebih punya waktu untuk menyambut beraya karena anak-anak sudah besar-besar dan sudah tidak tinggal di sini gitu. Masih satu aja. Oke. Uh-uh. Saya juga ini seneng banget loh Mami ngelihat postingan Mami yang buat tutorial buat banana pancake Nah, ya, iya. buat menjahitan dan juga nggak segan seorang Galuh Bilen yang artis papan atas pernah masak pindang itu saya pernah lihat. Wow, ini bener-bener saya suka karena Mami Galuh tuh low profile loh, nggak sombong, ramah banget. Baru pertama kali ketemu tuh udah ramah banget. Iya, mungkin dari situ juga karena kebetulan mostly dari fans saya itu suka saya yang apa adanya. Mereka suka saya karena saya begitu, karena saya apa adanya gitu loh. Jadi saya tidak segan-segan, tidak malu untuk memperlihatkan kegiatan saya, walaupun di kampung misalnya masak nganggon panci selem gitu biasa aja, karena itu adalah hal yang lumrah menurut saya gitu loh. Masih pakai pawon kayak gitu. Sebetulnya sih kalau saya mau saya juga bisa ganti, tetapi saya tidak mau menghapuskan adat budaya itu gitu. Jadi saya biarkan saja tetap seperti itu gitu. Itu real ya, kehidupan nyata kita tuh memang kehidupan seperti nyata. itu. Dan memang saya bersyukur dan saya ingin mensyukuri semua bahwa dari sanalah saya berasal. Di rumah itu adalah tempat lahir saya, tempat saya dibesarkan, seperti itu. Jadi saya ingin tetap mempertahankan itu semua. Wow, bener-bener Mami Bilen, Mami Galuh ini punya hati yang besar banget ya netizennya. Salut lah pokoknya sama Mami. Terima kasih. Gitu. Ini kalau di luar kan jadi artis. Ya. Kalau di rumah itu pandangan orang rumah gimana? Pandangan di rumah ya Terutama sama yang di kampung ya, Mami? sama Gimana? yang di kampung. Jadi mereka tidak kayak apa ya? Misalnya kan saya juga di kampung tuh sering menyambut beraya gitu. Walaupun saya sekarang sudah jadi artis atau apa, tapi di kampung saya tetap menjadi seorang iluh yang mereka kenal dari dulu. Jadi mereka juga tetap manggil saya Elo Bidan Mule gitu. Jadi pada saat kepura ngayah atau dan sebagainya, mereka juga tetap menganggap saya iluh yang dulu gitu, apalagi orang tua kan, mereka tetap berusaha mau manjain saya, padahal saya udah tua sekarang gitu, tapi tetap saja yang mau apa jani kenang, apa masain, apa gini gitu loh, ibu terutama, kan saya bilang padahal, aduh ibu jangan bikin saya gemuk, maunya kalau pulang itu selalu maunya dimasakin kayak gitu, maunya dimanjain seperti anak kecil, padahal saya udah tua gitu. Karena sayang banget ya orang tua. Iya begitulah, saya kira semua orang tua juga demikian ya. Iya betul. Ini kan Mbok Nilo nih, Mbok Galuh padat banget schedule-nya. Itu anak-anak komplain nggak? Oh enggak komplain, karena kan kebetulan saya sudah didik mereka seperti itu dari kecil. Jadi mereka sudah tahu mamanya itu kegiatannya banyak, dan saya selalu kasih pengertian. Dan kebetulan mereka juga waktu masih di sini anak-anak juga kebetulan mereka sibuk dengan sekolahnya, sibuk dengan teman-temannya, mereka punya teman masing-masing gitu. Dan lagian setelah mereka besar itu sudah, artinya sudah hanya di rumah aja bisa bercengkrama dengan kita. Kalau mau ajak keluar itu udah susah banget. Udah Iya. beda level Udah beda. pergaulannya. Makanya sekarang bersyukurlah kalian yang masih punya anak kecil, tuh di bawah umur 10 tahun itu, aduh pokoknya sayangin, peluk, pokoknya ajak jalan, karena setelah mereka lebih dari 14 tahun sudah susah banget. Iya. Harus diciptakan momennya ya. Kalau masih 10 tahun anaknya harus banyak-banyak ciptakan momen sama anak-anak. Betul Jangan sekali. suka ngomel-ngomel sama Iya, anaknya nakal. betul. Oke, ada nggak kira-kira salah satu dari anaknya Mami Galuh yang ingin mengikuti jejaknya Mami Galuh sebagai seorang penyanyi atau public figure? Tidak sama sekali. Tidak. Tidak sama Kenapa? sekali. Oh, Nggak hobi? Nggak tidak ada tahu, tidak hobi. Tidak hobi. Semua tiga-tiganya itu takut sama kamera. Oh gitu. Iya, takut sama kamera. Padahal kan kadang saya buat story aja susah sekali kalau sama anak-anak itu. Karena mereka kan padahal Yasmin yang cewek itu kebetulan kan sebetulnya punya potensi lah bilang kalau mau jadi artis gitu kan. Cantik. Iya, terus habis itu tapi dia tidak mau.
Tidak, saya mau jadi orang biasa saja, tidak mau seperti mami. Apa karena mungkin melihat maminya setiap hari dikelilingi kamera, kemana-mana ada kamera, mungkin mereka merasa Terganggu Terganggu. gitu. Tidak sih, mungkin hanya karena memang mereka tidak punya bakat saja untuk itu. Jadi memang dari diri mereka dari kecil itu mereka sudah tidak suka sama kamera. Tidak suka sama kamera, tidak suka di panggung, tidak suka disorot gitu. untuk pola asuhnya sendiri gimana tuh, Mam? Saya Sama leb- suami untuk tiga Uh-uh. anak-anak ini. Saya tidak ingin menjadi orang yang orang tua yang diktator. Artinya kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak, saya menjadi pensupport. Kamu mau jadi apa, kamu mau menjadi seperti apa, jadilah seperti itu. Jadilah dirimu apa yang kamu inginkan, dan saya itu hanya mendukung kalian dari belakang. Gitu. Jadi misalnya urusan sekolah, oke, mau sekolah di mana, bakatnya seperti apa. Jadi saya tidak ingin kayak anak saya harus jadi dokter gitu misalnya, atau anak saya harus jadi pilot gitu misalnya. Jadi saya paksa mereka sekolah ke situ, tidak. Jadi saya tanya, nanti keinginannya mau jadi apa kira-kira kalau besar? Okay, I wanna run a business or something. Oke, dan sekolahlah di sana. Jadi tugas mama hanya untuk mendukung sekolah di sana gitu kan. Bahkan kan sering juga kan karena mereka di luar negeri terus tinggal sendiri, banyak yang kadang kamu nggak takut apa ya anaknya tinggal di luar negeri. Nah, itu tuh pasti yang jadi pertanyaan tuh, Mam. Terus Gimana tuh? apa nggak takut tuh nanti anaknya bisa ini drugs lah, apalah gitu. Jadi intinya saya menyerahkan untuk mereka. Mereka juga bukan anak kecil lagi. Artinya sudah dewasa lah, bilang lebih dari 17 tahun, dan mereka sudah berpikir, bahkan mungkin saya pikir mereka itu pikirannya sudah lebih matang daripada saya. Jadi saya bilang sama mereka, itu semua terserah kamu. Saya hanya memberi kamu jalan dan mensupport. Selebihnya apapun yang kamu lakukan itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jadi semisal nanti suatu hari kamu gagal, itu artinya bukan kegagalan kamu, tapi kegagalan mama, kegagalan mami dan baba. Tapi pada suatu saat jika kamu sukses, itu adalah kesuksesan mami juga sama baba. Jadi itu saja yang saya pesankan. Jadi saya tidak pernah sih pesankan mereka agar misalnya kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tidak. Kamu coba ini. Misalnya nih, minum apa kan? Apa sih ini mami, alkohol? Is it okay if I drink alcohol? Yeah. Okay, try. Akhirnya kan mereka mencoba gitu loh. Akhirnya mereka mencoba. The taste is not good. Iya, kamu tahu. Berarti alkohol itu rasanya tidak enak dan dia ini. Jadi kamu mau coba lagi, kamu mau minum, silakan kalau menurut kamu itu bagus. Tapi kalau menurut kamu itu pahit dan tidak bagus, berarti ya jangan minum. Jadi saya biarkan mereka mencoba. Saya tidak pernah misalnya melarang mereka untuk nggak boleh minum, belum umur segini nggak boleh minum, atau jangan merokok. Kamu mau coba, silakan coba. Karena anak itu kan ingin tahunya itu besar sekali. Benar. Besar sekali. Jadi walaupun misalnya nih di rumah dilarang, nggak boleh minum. Ini umur 17 nih. Apalagi saya tahu pergaulan anak saya itu kan ekspat ya. Jadi sama anak-anak bule gitu juga. ya. Yang istilahnya seringlah ke kafe, ke bar gitu. Saya kan tidak bisa dong mengawasi mereka 24 jam. Ya, benar. Gitu. Jadi kalau mereka memang pengen coba, pengen coba dong gimana rasanya clubbing, ayo tak anterin gitu. Jadi saya memberikan mereka, mensupport apa yang mereka inginkan. Saya biarkan mereka coba, silahkan. Asal bertanggung jawab ya, Iya, Mam. asal bertanggung jawab. Karena kita gitu. nggak bisa menyamakan pola didik orang zaman dulu Mm-mm, dengan sekarang. dengan Beda sekarang, banget. betul, beda sekali. Iya. Saya kan sering sekali lihat anaknya di rumah itu benar-benar kalem sekali. Tapi di luaran ternyata orang tuanya tidak tahu. Saya tidak ingin seperti itu gitu. Kalau Daripada dia mencoba di luar. iya, mencoba di luar, silahkan. Sama seperti dulu, bapaknya itu takut sekali anaknya naik motor besar. Terus habis itu, akhirnya anaknya sembunyi-sembunyi sewa motor. Kan itu tidak bagus. Iya, lebih tidak bagus ya. Akhirnya saya belikan dia motor. Kamu mau naik motor, oke silahkan. Coba ini. Akhirnya saya belikan motor. Bapaknya marah-marah. Terus saya bilang sama bapaknya, saya kasih dia pengertian. Kamu mau anakmu naik motor dalam pengawasanmu dan dalam restumu, atau kamu mau dia naik motor secara sembunyi-sembunyi? Karena dia pengen melakukan itu. Jadi terus habis itu
tanpa izin kita, akhirnya dia nyewa di tempat luar gitu. Benar. Misalnya nanti sesuatu terjadi, alangkah menyesalnya kita. Makanya saya dari itu, akhirnya setelah saya belikan dia motor, dan dia ada rasa apa ya, kayak oh ini time-nya cuma segini gitu. Akhirnya dia cuma pakai itu setahun, habis itu dia bosen. Mam, no motor anymore. Ya dia bilang nggak mau naik motor lagi. Tidak bagus, ini tidak safe kan menurut dia. Terus akhirnya baru belajar naik mobil gitu kan. Akhirnya kan berhenti dia. Tapi kalau dia tidak dibiarkan, dia maksa gitu loh. Karena anak-anak semakin dilarang itu semakin maksa sebetulnya. Benar. Semakin penasaran, kepengen taunya besar. Sama gitu. juga dengan clubbing ya Mami, saya juga agak pingin sih clubbing kayak gitu. Cuma karena pandangan masyarakat Indonesia, mungkin saya salah satu yang tidak setuju kalau orang clubbing atau kehiburan malam tuh kalau orangnya negatif, orang yang nggak baik, itu saya nggak setuju. Pingin banget sebenarnya saya nyoba mendapatkan hiburan malam gitu ya sama teman-teman, cuma karena sudah tanggapan dari masyarakat negatif, jadi ya udah saya nggak usah. Padahal sebenarnya nggak perlu jadi orang jahat atau negatif dulu untuk bisa clubbing. Yang penting kita bisa menanamkan tanggung jawab sama si anak. Betul. Saya sendiri bisa bilang tiap hari ke clubbing. Apakah saya orang jahat? Tidak. Karena apa? Emangnya di sana di clubbing kita mau ngapain coba? Mau jual diri? Iya, banyak kayak gitu Mami, pandangannya tuh, dia ke klub malam tuh mainannya pasti negatif, ceweknya nggak bener. Kalau saya sih mikirnya yang namanya hiburan semua orang butuh, cuma semua orang butuh, caranya beda, cara sekali. menikmati juga beda gitu. Jadi kita nggak perlu jadi orang yang nggak baik dulu baru boleh masuk ke clubbing, atau nggak jadi orang nggak baik dulu baru boleh party. Kalau saya sih, saya tidak pernah peduli dengan apa kata orang ya. Istilahnya saya malas lah. Kamu mau bilang A, B, C, D silahkan saja. Karena hidup saya hidup saya untuk diri saya sendiri. Saya hidup bukan untuk menyenangkan orang lain istilahnya. Kalau kamu tidak senang terhadap saya tidak peduli. Istilahnya kamu mau berteman sama saya silahkan. Tahu saya begini, baik dan buruknya saya begini ya kamu terima silahkan. Tapi kalau menurut kamu galubilan itu ini, galubilan itu jelek, terus kamu nggak mau berteman dengan saya, I don't care. Iya. Jadi apa yang menurut saya benar, yang menyenangkan saya, yang mau saya lakukan, itu yang akan saya lakukan. Dan saya tidak pernah yang namanya kayak jaim gitu ya, jaga image. Oh saya tidak mau ini karena saya nanti dianggap ini. Saya tidak mau kelihatan ini karena nanti saya dianggap jelek atau buruk. Enggak mau. Jadi apa yang saya di dalam, itulah yang saya di luar. Makanya sesuai dengan story-story yang saya bagikan itu, every picture has a story of my life. Jadi kayak apa yang saya bagikan itulah yang terjadi dalam kehidupan nyata dan dalam kehidupan sosial media tentunya. Oh, Mami ini menurut saya adalah orangnya sangat-sangat balance. Karena apa? Party atau clubbing masuk, bisa. Masak, masuk. Waktunya menjahitan, pinter juga. Waktunya harus meberaya ke kampung, bisa juga. Itu saya suka banget deh sama Mami. Karena saya berusaha untuk menyeimbangkan itu semua ya. Jadi makanya istilahnya ya skalanya harus balance gitu ya. Sekarang waktunya clubbing ya clubbing, besok waktunya Banten lagi. Ya bener Mami, saya setuju. Nah ini hobinya apa sih Mami? Hobi saya sebetulnya jalan-jalan. Menyenangkan banget. Hobi saya itu jalan-jalan. Makanya itu saya senang sekali endorse kayak hotel-hotel, villa gitu. Karena di sana saya mendapatkan kesenangan tersendiri untuk diri saya gitu. Saya bisa mengeksplor gitu. Bila perlu bukan hanya eksplor Bali, Indonesia, tetapi dunia gitu. Makanya hobi saya itu sebetulnya traveling. Endorse tempat-tempat penginapan, villa, hotel,
sekalian berlibur, sekalian juga nambah tabungan ya Mami ya. Betul, dan juga Asik. itu membantu UMKM Bali seperti endorse makanan gitu kan. Di samping saya juga dapat benefit, mereka juga dapat benefit seperti itu. Selalu nggak sih Mami endorse-nya itu memang di endorse atau Mami memang suka nih sama barangnya, aku harus promosiin atau gimana? Ada nggak yang kayak gitu? Terkadang iya. Terkadang saya tidak di-endorse, tapi saya suka nih. Misalnya saya suka sama baju tertentu. Terus saya beli gitu. Tapi saya tag tokonya karena saya suka. Oh ini bagus. Kayaknya produk ini patutlah dipromosikan karena dia bagus gitu. Jadi ya gitu jatuhnya ya promosi jadinya gitu. Selalu mendukung UMKM terutama yang Bali ya. Betul sekali. Nih suami kan orang luar, Mami ya, bukan orang Bali. Itu pertama kali ketemu gimana sih, Mami? Bisa cerita nggak story-nya? Oke, dulu pertama Mungkin yang ketemu, pingin juga punya pasangan bule, mungkin bisa denger. Nih, pingin juga asisten saya punya pasangan bule. asik. Dulu awalnya sih saya tidak pernah bermimpi pun saya tidak pernah ya bakalan nikah sama bule atau apa gitu. Awalnya saya waktu itu masih kerja di Legian. Waktu tahun 98 tuh pas Pak Soeharto runtuh. Saya ingat banget waktu itu saya ketemu sama suami saya sekarang. Jadi waktu itu ketemunya di toko sih, pas dia belanja di toko. Kemudian ya ngalir begitu saja. Kemudian dia kebetulan waktu itu saya sudah punya pacar orang Bali. Jadi karena saya pun sudah punya pacar, akhirnya dia ngajakin saya kerja gitu. Karena menurut dia saya itu atraktif gitu. Jadi baguslah diajak kerja karena juga dia pikir Inggris saya cukup bagus. Jadi saya diajak kerja sama dia. Akhirnya saya ikut dia ke luar negeri untuk kerja awalnya gitu. Tapi ternyata 4 bulan saya di sana, pacar saya yang di Bali nikah. Oh. Gitu. Pada saat itu saya sudah umur 24 tahun itu, tahun 98 itu. Akhirnya saya mutusin karena pacar saya udah nikah, saya kalau ke Bali umur saya udah 25. Jadi untuk mencari pacar lagi untuk diajak nikah itu kayaknya udah berat banget. Susah gitu ya. Karena kita umur itu sudah umur untuk menikah gitu. Terus saya ingat bule ini suka sama saya. Kenapa tidak saya terima? Itu awalnya. Asik ya. Awalnya gitu, akhirnya setelah saya tahu pacar saya nikah itu, saya mulai dekat sama suami, terus akhirnya kita pacaran. Terus akhirnya tahun 2000 saya pulang ke Bali itu dinikahkan sama papa. Dinikahkan karena dia pikir kan karena sekarang udah istilahnya ngoyong bareng gitu. Aman pangsing kini gitu omongan orang, ya udah resmiin aja disuruh gitu. Akhirnya jadinya bukan dia yang melamar saya. Mami galau Saya yang melamar dia gitu. Berarti akhirnya, keluarga semua setuju ya Mami ya? karena sudah tidak ada pilihan lain waktu itu ya. Karena udah umur juga. Karena udah umur juga dan karena kita sudah living together tuh dari tahun 98 itu sampai tahun 2000 istilahnya bengoyong bareng gitu kan. Artinya ya udahlah gitu, setuju gitu kan. Akhirnya ya kita nikah tahun 2000 ya, dan mulai buka bisnis kayak gitu. Berarti udah lumayan 22 tahun ya Mam. Dari mana sih Mam, warga negara apa? Dari Turki. Oh iya. Asik. Iya. Mengenai kebudayaan Bali sendiri, suami gimana? Suka nggak? Kalau dibilang suka, dia mendukung sekali. Karena dia juga sendiri, kita nikah itu kan pakai adat Bali. Dan dia mengikuti upacara Bali. Dan dia juga sudah wedani istilahnya waktu nikah itu. Karena saya dari pertama memang sudah bilang, kalau kamu mau menikah sama saya, menikah di sini, jadi kamu harus mengikuti adat di sini, mengikuti agama di sini gitu. Makanya di Bangli itu saya sama suami ikut mebanjar gitu. Iya. Tapi suami ini ya, interest berarti ya dengan kegiatan-kegiatan di Banjar tuh kan agak banyak tuh. Interest banget berarti ya? Interestnya tidak, tetapi juga tidak melarang gitu. Intinya kamu lakukan apa yang menurutmu benar, apa yang menurutmu kamu suka, apapun kebudayaannya silakan. Tapi saya nggak mau ikut, karena saya
tidak mengerti, Heeh. pertama tidak mengerti budayanya, tidak mengerti bahasanya, tidak mengerti melakukannya. Jadi kalau mau Banjar istilahnya ya silahkan, kamu yang mewakili gitu. Dia sih tidak ikut untuk itu. Belum bisa bahasa sini ya? Bu? Sekarang bisa. Oh. Dulu pertamanya. Sekarang sih sudah bahasa Indonesia fasih. Oke. Gitu. Pasti kerja keras Mami sekarang udah mapan secara apapun nih, finansial terutama, masih tetap kerja, masih tetap endorse dan lain sebagainya. Itu prosesnya, perjalanannya tuh gimana sih Mami? Sampai di titik ini. Saya mungkin banyak orang ngira itu saya nikah sama bule, oh mungkin udah bulenya udah kaya gitu ya. Tidak sama sekali. Saya waktu itu saya ingat waktu saya menikah tahun 2000 ke Bali, saya berbekal masih ngontrak. Saya nikah terus masih ngontrak dan kita beli motor Supra waktu itu. Modalnya hanya itu saja, terus kemudian kita mulai mengembangkan bisnis gitu. Jadi kita mulai dari awal. Dan aslinya saya memang orangnya tidak suka diam ya. Tidak suka diam. Jadi walaupun istilahnya ya uang adalah gitu kan. Tapi saya tetap ambil endorse ke sana kemari atau jualan apa aja saya tetap. Karena apa? Karena hidup itu harus beraktivitas, harus bekerja. Tidak bisa kita retired gitu, misalnya pensiun apa itu, nggak bisa. Tapi saya melakukan pekerjaan itu pekerjaan yang saya senangi gitu loh. Jadi hobi gitu. Jadi hobi dan dibayar gitu. Itu yang paling asik tuh, hobi yang dibayar ya. Iya benar-benar. Ini mulai akhirnya ketarik suara, jadi penyanyi. Itu Mami sadarnya kalau Mami aku punya bakat nih di Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Memang dari kecil itu suka banget di panggung. Suka perhatian. Jadi suka diperhatiin gitu. Jadi waktu dari kecil itu sudah sering banget, dari SD, SMP, SMA itu sudah sering banget ikut lomba-lomba kayak baca puisi, lomba nyanyi kayak gitu, dan selalu juara. Dari situ saya tahu saya punya bakat menyanyi gitu. Cuman belum sempat jadi penyanyi, yang akhirnya mungkin karena belum ada modal atau dengan kendala yang dulu kalau mau rekaman itu agak susah, harus ada label dan sebagainya, harus ada produser dan sebagainya. Sampai akhirnya waktu itu setelah anak 3 lahir dan saya tidak berkegiatan, sama seperti Bidan Ratna Dewi yang sekarang sudah tidak punya kegiatan, buka podcast kan. Akhirnya saya mencari-cari apa nih yang saya bisa bikin gitu. Akhirnya saya dari sana saya mencoba untuk rilis single. Kemudian saya buat lagu, saya kumpulkan ada 4, akhirnya saya meluncurkan mini album waktu itu gitu. Itu tahun 2012. Lagu pertama apa Mami? Lagu pertama judulnya I Love You. Oh, I Love You. Bukan yang Pelet Bali ya? Bukan, itu album kedua. Oh, album kedua malah ya. Oke, tapi kayaknya yang lebih dikenal dan terkenal itu Pelet Bali ya, betul. Karena yang pertama itu cuman 4 lagu saja, ada lagu judulnya I Love You, tapi itu cukup ngebum juga waktu itu, yang berjudul Kenangan Nusa Dua. Kenangan Nusa Dua, terus ada Lokal Import dan Bali Berdansa. Dan kemudian disusul oleh album kedua itu yang berjudul Pelet Bali gitu. Jadi kan yang pertama sih mungkin belum begitu terkenal karena orang belum tahu saya, tapi yang kedua itu kan akhirnya orang sudah pada tahu saya gitu. Makanya yang lagu Pelet Bali itu yang lebih boom banget gitu. Berapa album sekarang Mami? 3 album ya? 3 album. Iya. Itu pada saat awal-awal peluncuran album itu kan antusiasme masyarakat penggemar lagu Bali itu kan luar biasa ya Mami ya. Langsung legit tuh kayaknya nama Galuh Bilen. Itu perasaannya Mami gimana tuh? Senang banget. Senang itu bukan berarti wih saya terkenal nih, bukan. Tapi saya senang, saya punya karya. Saya punya karya nih gitu. Saya bisa nyanyi gitu, dan saya mengenal saya karena suara saya gitu. Orang kenal saya, orang di jalan-jalan jaju satu jaju lagu saya gitu. Jadi saya senang karena saya punya karya. Terkenal gitu. Karena karya gitu. Jadi nantinya kedepannya saya berharap jadi saat saya ini anak-anak saya tahu saya punya karya. Benar, gitu. Benar. Itu juga bisa sebagai legacy ya buat anak-anak. Ya betul. Terus ini Mam, saya dengar-dengar nih waktu pas album kedua ke album ketiga itu kan agak lama tuh launchingnya lagi. Itu karena emang persiapannya emang
harus matang banget atau Mami lagi sibuk mengerjakan yang lain? Mungkin kayaknya waktu itu saya sibuk mengerjakan yang lain juga. Mungkin karena saya kan tidak monoton di keartisan ini ya. Seperti yang kalian tahu, saya itu juga ada bisnis gitu. Mungkin karena ini saya kerjakan kayak sambilan gitu. Jadi akhirnya saya bikin lagu, terus kemudian saya bikin video klipnya, bikin lagi karena saya kan bikin itu satu album isinya 8 lagu ya, yang lumayan menyita waktu sih sebetulnya untuk pengambilan video klip, kemudian rekaman, konsepnya seperti apa gitu. Jadi saya semua mau konsepnya itu matang gitu. Lagu tidak hanya bisa didengarkan, tetapi lagu juga bisa ditonton, dan sebuah lagu itu harus bercerita menurut saya seperti itu. Secara visual juga Menghibur. Harus ada ceritanya gitu. Jadi tidak hanya didengar saja bagus, tapi ketika ditonton itu juga ada ceritanya gitu. Itu ceritanya tentang temanya tentang cinta semua ya, Mami? Mostly tentang cinta ya, yang album kedua itu yang Pelet Bali, kemudian ada Pancoran Api Telaga, ada Paling Bagus, Mesaput Rindu, kemudian apa ya lagi, Tepung Ampah Angin itu ya. Mostly Itu ada tentang- pengalamannya Mami nggak dijadiin sebuah single? Ada nggak? Ya itu yang Pelet Bali itu kan. Itu pengalamannya Mami? Iya. Kan kayak udah tumben tiang buka kene. Waktu itu lagi jatuh cintanya sama suami sih. Waktu Gitu. itu ya. Si kreatif banget lo Mami, lo pengalaman cinta sendiri. Karena bisa, sebuah lagu itu harus masuk ke dalam jiwa penyanyinya. benar harus Jadi dijiwai ya. jadi harus masuk ke dalam jiwa penyanyi. Dan saya tidak mau menyanyikan lagu yang kayak oh itu bukan jiwa saya gitu. Saya nggak mau gitu. Karena susah juga kalau kita menyanyiin lagu yang bukan seperti jiwa kita gitu, menurut Benar. saya sih ya. Jadi kayak nggak kawin gitu sama lagunya ya. Betul. Mami juga selain nyanyi, Mm-mm. juga ini ya main film Lea ya katanya. Iya, Soalnya saya betul. sempat ketemu sama sutradara kan, sempat Mimi podcast Jegon juga. ya. Dia cerita Mimi Jegonnya katanya Mami Galuh juga ikut main. Betul sekali. Jadi pemeran apa di situ? Mami? Di sana kebetulan saya jadi menantu ya, menantunya yang Lea ini gitu. Saya sangat suka sekali berakting, bahkan lebih bisa dibilang lebih mencintai akting daripada nyanyi. Berapa judul film yang serian Lea itu kan ada? Sudah 4 ya? 4. Ada Lea, kemudian Lea 2, kemudian ada apa lagi itu Gadis Tebing Bambu, dan apalagi satu judulnya saya lupa. Dan saya itu ini tumben nih Mam nonton TV, karena biasanya kita kan nontonnya di HP ya, YouTube atau streaming. Pas satu ketika nih saya lihat di TV pas jam 12 itu kan Trisanya. Iya, betul. Abis Trisanya pasti ada lagunya Mami Galuh. Iya, betul Wih, seru sekali. banget loh. Yang Gering Gumi ya. Ya. Gering Bumi itu tercipta saat pandemi awal dimulai. Jadi saya bilang sama itu penciptanya kan Diego Faspa. Saya ke India waktu itu, habis itu pulang dari India. Diego, ayolah kita buat karya ya untuk ini ya, kita istilahnya kita kasih semangat ya buat masyarakat kita, atau setidaknya buat diri sendiri, tentang lagu tentang apa namanya, keadaan dunia saat ini gitu. Akhirnya terciptalah lagu itu, lagu Gering Bumi itu. Dan itu juga masukkan di Indosiar, itu bukan saya yang masukkan loh. Ada istilahnya orang Indosiar yang minta waktu itu, yang kayak lebih ke religi gitu. Jadi saya kasih 2 lagu. Ada lagu Galungan Kuningan dan ada lagu Gering Bumi. Saya juga tidak tahu kalau akhirnya Gering Bumi itu begitu membooming gitu loh. Padahal itu tidak masuk album, saya rilisnya single aja, Gering Bumi itu. Mungkin karena Mami juga mencintai acting juga selain nyanyi. Yang di tayangan TV itu, saya kan Mami sendiri ikut jadi bintang video klip. Iya, betul itu kan, sekali. Mami sendiri ada di situ. Saya lihat ekspresinya Mami Iya, memang betul. benar-benar menjiwai banget loh. Mungkin Karena waktu basic itu acting ya, dan di samping itu memang saya juga berada dalam situasi seperti lagu itu. Waktu itu kan pandemi baru-baru saja dimulai, jadi kayak grubuk gitu loh istilahnya. Kayak
dunia ini terkena gerubuk gitu. Gerubuk itu makanya aslinya gerubuk memang maunya judulnya itu, tapi karena untuk lebih menghaluskan jadi gering gitu, gering agung gitu. Tapi karena ini geringnya bukan hanya di Bali, bukan hanya di Indonesia, tapi mendunia, akhirnya kita kasih judul itu Gering Gumi gitu. Dan memang pada saat itu situasi dan perasaan itu kita sedih banget, yang kita tidak boleh kemana-mana, yang harus prokes ketat, terus kemudian kita makan susah ya istilahnya ya. Pekerjaan tidak ada gitu loh. Kalau saya sih istilahnya masih ada, tapi memikirkan dengan staf-staf saya semuanya itu sedih banget. Sedih banget. Makanya itu penjiwaannya itu kebawa banget dengan lirik-lirik lagu tersebut gitu. Dapat info juga nih Mam, kalau Mami itu sempat juga ikut menggalang dana dengan nyanyi secara daring. Itu gimana? Bener tuh ya? Iya bener. Waktu itu kan ada kayak gempa Lombok ya. Gempa Lombok itu kita sempat juga sampai ngamen-ngamen kayak gitu. Jadi dan saya juga sempat bikin konser waktu itu, pada waktu itu ulang tahun saya yang keberapa gitu, pada tanggal 25 Oktober. Mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu ya, waktu gempa Lombok itu. Jadi pada saat itu hasilnya itu kita sumbangkan ke sana gitu. Luar biasa banget. Mami ini sudah namanya cukup besar banget, tapi nggak lupa untuk berbagi dan berempati dengan yang lain. Estungkare. Salut banget. Ini banyak, mudah-mudahan artis-artis yang baru muncul banyak mencontoh. Salah satunya contohnya Mami Galuh. Estungkare. Ini juga endorse-nya banyak banget loh. Mungkin karena Mami juga sering berbagi sama yang lain. Setiap hari ada aja ya Mam endorse-nya? Sebetulnya kalau mau saya terima itu setiap hari ada, tetapi saya sekarang lebih ke kayak menekan sedikit, yang kayak kuliner, kayak makan itu kan seperti yang Anda lihat, bentuk badan saya ini sekarang sudah bulat seperti jajuli istilahnya kan. Tapi masih good looking. Oke, terima kasih. Jadi itu mungkin hanya karena ketolong padu padanan pakaian yang bisa saya sesuaikan, padahal benar-benar sudah overweight ya kalau kita bilang. Itu karena sering nerima endorse makan kan gitu kan, istilahnya kan endorse makan itu ya harus direview ya, harus dicobain gitu. Sedikit kalau tiap hari kan ya lumayan ya tambah berat gitu. badan. Makanya sekarang saya lebih ke apa ya, lebih ke menekan dulu, tidak dulu gitu kadang, tapi saya masih ambil kadang 3 hari sekali atau apa gitu. Karena itu udah fit, story-nya tuh selalu ada lingkaran merah, selalu ada story gitu, dan pasti aja ada keselip endorse. Iya pasti ya, ada makanan. Salah satu artis yang saya tahu hampir setiap hari di story-nya tuh ada aja endorsan. Ada aja endorsan ya. Oke, ini juga Mam, kan pengusaha ya. Usaha ya apa ya? Jam ya. Betul, jam tangan. Saya sempat loh ke tokonya. Yang di sebelah ini apa? Minimarket. Ya, bagus banget. Saya rekomendasikan banget untuk semua netizen. Yang bahkan saya sempat nanya sama penjaga tokonya. Waktu itu pandemi loh. Pandemi, saya coba jalan ke Kute, ngelihat situasi Kute lewat depan tokonya Mami. Saya bilang sama suami, itu loh punya Mami Galuh, yuk kita ke situ gitu. Situ jamnya bagus-bagus, keren-keren banget, dan harganya bersahabat banget. Karena pas pandemi memang kita banting harga, bahkan kita jual waktu itu harga modal ya. Karena saya kan tetap, saya tanggung jawab sama anak-anak, sama karyawan. Karena saya tidak mau mereka istilahnya dirumahkan. Jadi setidaknya mereka tetap bisa bekerja dan tetap ada pemasukan gitu. Makanya saya tidak pernah, orang-orang pada tutup toko, saya tidak pernah tutup toko. Walaupun tidak ada penjualan sama sekali. Jadi waktu itu saya yang walaupun mereka hanya kerja ngelap-ngelap jam aja, saya biarin lah gitu. Bener-bener yang struggling banget waktu itu. Makanya bener-bener waktu itu harga kita banting kayak setengah harga banget. Bener, saya sempat tanya, katanya ini kalau nggak pandemi ya Bu, dia cerita tuh ini rame banget, yang datang tuh malah bule-bule lo banyak gitu. Ya, betul saya sekali. lihat emang kualitas jamnya bagus. Saya udah pakai 3 tahun nih, hampir 3 tahun, dan belum pernah ganti baterai. Iya. Gitu, dan harganya waktu itu bener-bener miring banget. Miring banget ya. Dan
petugas tokonya ramah-ramah banget. Asik. Baik-baik banget, serius. Saya benar-benar dilayani dengan baik. Syukurlah kalau begitu. Nah, dari ini kan kemarin dari COVID, transisinya menjadi COVID, itu ada perubahan apa sih ya? Kesibukan nggak? Di COVID nih lebih sibuknya apain? Oh, dari pandemi menuju endemi gitu. Kalau waktu pandemi yang lockdown itu kan kita di rumah saja tuh. Jadi saya betul-betul yang di rumah saja, jadi masak. Jadi betul-betul sama anak-anak. Jadi mengasah keterampilan saya gitu, bener-bener saya masak tiap hari masak. Jadi karena tidak ada kegiatan di luar, jadi saya masak gitu. Terus akhirnya saya berpikir sampai kapan kita begini, tidak di rumah dan tidak keluar. Terus akhirnya saya berusaha untuk berteman gitu loh, berteman dengan apalah whatever corona itu kan. Akhirnya saya padahal waktu itu masih masa yang ketat banget, tapi saya coba keluar, tapi tetap dengan misalnya endosfila kayak gitu, yang tidak terlalu ramai gitu, kayak gitu. Salah satu Mami ini saya perhatikan salah satu artis Bali yang kayaknya sih nggak terdampak sama corona, karena saya lihat masih tetap eksis. Tengah yang lain tuh udah nggak tahu deh gimana kabarnya, yang udah mungkin putus asa, aduh saya mesti ngapain, tapi Mami selalu mencari celah untuk tetap berkarya. Karena apapun yang terjadi kan life must go on gitu ya, life must go on. Jadi liu ada liu angon, bedek ada bedek angon gitu istilahnya. Makanya ya apapun itu situasinya ya kita harus hadapi harus hadapi dan harus bisa membaca situasi itu, dan kita harus bisa menyikapi apapun itu. Makanya apapun yang terjadi ya kita harus berusaha gitu. Karena kan hidup tidak seperti itu saja, dan Tuhan memberi cobaan itu pastilah kepada orang yang sudah bisa melewatinya gitu. Wastongkare tetap berjalan. Ini sebenarnya yang paling banyak ditanyakan ya oleh netizen. Pada penasaran dengan Mami yang namanya sudah besar, artis papan atas, segala kecukupan, tapi tetap rendah diri. Itu gimana tuh Mami? Memang prinsip hidup dari dulu yang memang ditanamkan oleh orang tua ya? Karena orangnya ya saya tuh nggak bisa berpura-pura gitu loh. Artinya saya berasal dari desa, dari kampung. Intinya begini, saya sudah pernah berada di level ini. Kemudian saya berada di level ini, akhirnya saya ada di level ini. Pun nanti misalnya saya kembali ke level ini ataupun ke level ini. Karena roda itu kan berputar tuh. Jadi kadang kita ada di bawah, di tengah, di atas. Ada istilahnya kalau saya sudah di atas saya ngerim. Oh itu kan itu maumu. Tuhan belum tentu mau seperti itu kan. Ya tetaplah. Jadi saat saya ada di atas juga saya ya udah biasa aja. Oh saya ada. Saya ndak ada, oh saya ndak ada. Gitu. Jadi istilahnya makanya apa mensombongin gitu loh. Istilahnya kan hidup ini memang sudah seperti ini, dan kita hidup harta hanya titipan gitu sih menurut saya ya. Jadi ya udahlah jalanin aja. Makanya saya ya biasa aja. Saat saya berada di sini saya biasa, berada di sini saya biasa, saat berada di sini juga saya biasa aja gitu. Jadi saat saya ke bawah juga, oh ya udah biasa, udah pernah di atas itu, nggak pernah ngon gitu istilahnya. Jadi nggak perlu jumawa ya, betul. Nggak perlu ajum kata orang Bali. Iya. Nah ini untuk kasih tip dong Mams, untuk mungkin penyanyi pemula nih, agar tetap kita suaranya bagus kayak Mami Galuh. Itu gimana tips? Minum air putih banyak atau gimana mungkin? Itu saya sendiri juga nggak tahu tuh. Nggak tahu. Kalau yang nggak tahu tuh yang untuk menjaga pita suara itu. Tapi kan tetap lah konsumsi air putih gitu. Jadi hindari gorengan. Tetapi kalau tips saya untuk penyanyi-penyanyi di luar sana yang baru berkarya, mungkin lebih ke apa ya? Menjaga kualitas daripada kuantitas gitu loh. Jadi artinya kualitas musik, kualitas album yang dijaga, tetapi bukan kuantitas. Artinya bukan semakin banyak kamu berkarya, tetapi bagaimana karyamu gitu. Itu yang lebih lebih diutamakan gitu menurut saya sih. Akan lebih dikenang ya Mami kalau kita jaga kualitas. Iya, betul. Nih sekarang tuh kan lagi marak nih karena sosial media juga ya Mami ya. Banyak orang-orang yang jadi famous karena sensasi. Begitu juga di dunia keartisan, mungkin banyak yang
mendadak jadi artis karena sensasi. Itu menurut Mami Galuh itu gimana? Itu sah-sah saja menurut saya. Itu namanya branding diri ya. Branding diri. Branding diri itu ada dua. Ada yang secara tidak sengaja, tapi ada yang secara sengaja. Dan itu boleh-boleh saja. Misalnya ada orang yang membranding dirinya, misalnya dia punya produk, tetapi juga dia mau membranding dirinya untuk produk itu agar lebih terkenal. Jadi dia berusaha untuk membuat sensasi untuk itu. Menurut saya sih sah-sah saja selama itu tidak merugikan orang lain gitu. Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh yang aja. penting nggak merugikan. Iya betul. Nah, Mami ini banyak banget punya fans. Pasti ada aja kan salah satu juga hatersnya. Pernah nggak di komen negatif? Belum. Di komen negatif itu jarang sih. Tapi walaupun ada, ya saya abaikan saja. Saya tidak mau ambil pusing sama hal-hal seperti itu. Kalau tidak terganggu, saya biarkan saja komennya. Tapi kalau sudah terganggu ya blok. Kan di situ ada tombol blok. Semua sosial media, entah itu Instagram, Facebook, TikTok itu kan ada tombol blok atau unfriend istilahnya. Teman pun seperti itu. Saya tidak mau ambil pusing. Kalau orang yang istilahnya saya sudah tidak setuju, kayaknya ini mengganggu banget gitu ya. Ngomongnya itu nyindir-nyindir, kadang ngomongnya juga nyakitin. Kalau saya sudah tidak suka ya saya unfriend lah atau saya unfollow. Kalau paling sadis ya udah blokir, nggak mau tahu urusan gitu. Kayak gitu sih. Ini Mami selalu fresh dan good looking nih. Saya aja umurnya jauh, masih bisa kelihatan sebaya nih sama Mami nih. Gitu. Nah, gimana nih, ada pola diet atau olahraga atau gimana nih? Olahraga? Olahraga sebetulnya nggak ada, cuman sih lebih kepada happy ya, happy. Jadi hidup itu harus happy dulu. Kalau sudah happy, kemudian pasti bisa jaga kesehatan begitu. Jadi lebih kepada mensyukuri apa yang kita punya. Kemudian itu yang akan mencerminkan diri kita sendiri gitu sih menurut saya. Tidak ada tips-tips khusus untuk agar bisa menjadi lebih awet muda atau apa. Tapi ya namanya maintenance kan harus tetap ya, misalnya ke klinik kecantikan seperti itu harus ya. Kalau mau cantik ya harus berani maintenance ya, kan gitu. Nih Mami nih pergaulannya kan luas banget ya. Dari sosial media saya tahu, dari sesama artis juga, ada juga Ibu Notaris, halo Bu Heri. Bu Notaris, ada beberapa pejabat juga. Nah, itu Mami memang apa ya? Memilih pergaulan memang ingin di circle seperti itu atau memang gimana nih? Saya ngalir aja sebetulnya. Saya tidak pernah memilih harus berteman dengan, saya nggak mau berteman dengan dia, nggak level gitu, nggak pernah. Jadi siapapun yang mau berteman dengan saya silahkan, saya pasti welcome sekali. Entah itu orang dari kalangan manapun, dari kalangan bawah sampai atas silahkan. Saya tidak pernah pilih-pilih, entah itu pejabat, entah itu business woman ataupun pebisnis, entah itu terus habis itu pejabat, apapun, gubernur ataupun istilahnya tukang bersih-bersih, silakan. Semasih itu baik sama saya akan baik sama orangnya gitu. Pernah ketemu sama teman toksik nggak, Mam? Toksik, teman toksik ya? Yang masuk dari belakang. Ya, pernah dong, pernah kayak gimana gitu, tuh menghadapinya, Mami? Kalau hater tuh kan bisa diblok. Kalau mereka tuh kan kadang susah dihindari itu. Kita udah menjauh, kadang mereka yang suka ngedeket itu gimana tuh? Ya udah cuek aja. Cuek aja, anggap dia tidak ada gitu. Saya orangnya kan vokal ya. Apa yang saya suka itu akan saya ungkapkan, dan apa yang saya tidak suka itu juga saya ungkapkan. Jadi kalau saya tidak suka orangnya, jangan salah. Saya akan cari saat itu juga. Langsung ini ya mutarin. Langsung gitu. Bener juga, lebih baik diselesaikan. Setelah itu urusan kamu tidak suka sama saya dan tidak mau bertemu dengan saya ataupun tidak mau berteman dengan saya, oke. Gitu. Tapi jangan sampai sekali-sekali kamu nyakitin saya atau apa, atau keluarga saya atau apa. Oh ya udah, habis gitu aja. Ya bener, Mam. Soalnya kan kalau tipe kayak saya nih agak nggak tegaan atau nggak berani gitu, nggak berani. Jadi akhirnya apa, tertekan sendiri bener. Gitu ya. Jadi ada kalau saya berbagi pengalaman sedikit, Mam. Ada waktu
ada waktu tertentu saya ketemu sama teman toksik, akhirnya saya takut berteman, malah trauma. Kalau ada yang mau ngedeketin saya ngajak teman tuh saya takut malah. Takut ya. Karena Dia kenapa baik sama saya? ini Pasti jangan-jangan ada sesuatu yang nih dia gitu mau. jadinya, karena saya tipe orang yang nggak seperti mami. Justru saya tuh pingin seperti mami yang bisa nyelesain langsung daripada mendem. Saya tuh pernah sampai seharian ngurung diri, sedih kayak jadinya gitu kok ya. akhirnya suami sampai bilang, kok malah kamu yang jadi kayak gini gitu. Padahal kan harusnya hidup tidak seperti itu ya. Kita cuek aja gitu loh istilahnya. Kalau mereka sudah toksik ya udah jangan berteman sama itu lagi. Gitu sih menurut saya. Istilahnya kalau saya sudah tahu dia toksik, oh ya udah ketemu ya udah gitu aja. Cuman istilahnya mungkin sekedar Say hello aja. say hello aja. Kalau dia say hello ya say hello juga. Kalau enggak ya urusan apa gitu loh. Kamu masih suka ya silahkan, kalau enggak juga nggak peduli gitu, nggak apa-apa gitu. Dan hal-hal seperti itu tidak pernah saya ambil pusing gitu loh. Istilahnya orang mau ngomong A, B, C, saya tidak ambil pusing gitu. Oh ya, berarti kalau kamu ngomongin saya A, B, C itu masalahmu, karena saya tidak punya masalah gitu. Benar, Mam. Saya harap setelah ini saya bisa agak sedikit berubah ya, Mam. Iya betul. Lebih cuek lah. Cuek ya, itu susah banget loh buat saya cuek. Oke, kita sekarang santai aja ya. Lebih santai lagi. Kita ngasih pertanyaan nih buat Mami. Harap dijawab dengan cepat. Baik. Oke, sip. Kalau milih sosial media, Mami, TikTok apa Instagram? Instagram. Karena apa TikTok ya? bukannya juga lebih populer juga, Mami, di TikTok? Iya, tapi kalau Instagram saya lebih apa ya? Lebih ada ritmenya lah gitu. Kalau TikTok itu terlalu random menurut saya. Iya benar. Karena TikTok apa random. ya? Kadang postingan yang nggak penting gitu bisa FYP. Oh, Ya nggak sih? benar. Kadang kita berkarya, kadang orang bikin video susah-susah tidak FYP Benar. gitu kan. Ya apa ya gitu. Enggak, Feria emang random banget. Random kan? Di logaritmanya kurang. Nah, betul. Nah, kalau di Instagram kan tidak demikian. Jadi mana yang bagus jadinya itu memang video bagus gitu, viewersnya banyak gitu loh. Jadi yang video istilahnya video stupid lah, video ala-ala gitu ya udahlah menjadi ala-ala gitu. Tapi kalau di TikTok kan tidak demikian. Kadang video ala-ala yang kadang cuman 2 detik entah apa gitu yang jeng FYP. Kadang yang sudah bercerita ini dari A sampai Z bercerita enggak ada yang nonton gitu sih menurut saya ya. Oke. Kalau karir nih, Mam, suka jadi lebih memilih penyanyi apa selebgram? Selebgram. Selebgram. Gitu. Kenapa itu? Lebih gampang. Lebih gampang. Lebih gampang, lebih banyak uangnya. Benar, realistis tuh ya. Dan lebih banyak bantu orang mungkin, Betul. bantu UMKM. Kalau nyanyi, misalnya nih, ada job nyanyi, kita harus pertama kita datang ke tempatnya. Yang kadang belum tentu dekat. Kemudian jadwal nyanyi jam 2, belum tentu dapat nyanyi jam 2. Bisa ngaret sampai jam 4. Gitu. Belum lagi prepare make Belum up lagi ini prepare gini gitu kan. Nah, benar, lebih rempong. kalau selebgram endorse kan sudah pasti tuh. Misalnya sekarang visiting, saya visiting ke sini. Jadwalnya visiting itu sudah pasti, saya datang terus kemudian bikin video review paling 1 jam udah selesai gitu. Kalau dari segi percintaan lebih memilih diselingkuhin apa selingkuh? Saya lebih selingkuh. Selingkuh ya? Kenapa, Mam? Tidak mau sakit hati ya? Mau sakit hati, oke. Make up tanpa alis apa tanpa lipstick? Tanpa lipstick. Gitu. Kalau tanpa alis kayaknya aduh, apa gimana ya? Kayak alien gitu ya? Iya, betul. Kalau tanpa lipstick kan ya masih oke lah. Oke deh, ini terakhir Mam. Tadi udah cerita banyak banget sama Mami dan banyak banget value kehidupan yang bisa kita ambil. Quote-nya dong, Mam. Quote ya? Dibagi buat netizen. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kita semua. Oke. Jangan pernah berhenti berkarya berapapun umur kalian. Karena saat kalian berkarya itu kalian membuat sesuatu yang tentunya berarti buat diri sendiri dan juga orang lain. Oke, asik, mantep. Makasih loh, Mami udah dateng. Yes.
Dan semoga cerita kita kali ini banyak memberikan inspirasi buat netizen semua. Ya. Bye!